Oke, halo semua. Jadi hari ini saya akan bahas latihan soal fisika tentang listrik statis. Nah, soal pertama, ada 4 muatan A, B, C, D. Diketahui A menolak B, A menarik C menolak D, dan D bermuatan positif. Jenis-jenis muatan tersebut adalah titik-titik. Oke, pertama ya kita bisa tulis apa yang diketahui di sini. Di sini diketahui A menolak B, lalu A menarik C, C menolak D, dan D bermuatan positif. D bermuatan positif ya. Nah, selanjutnya kita bisa ilustrasikan muatannya. Nah, beratlah seperti ini. Nah, di sini ini adalah muatan A, muatan B, muatan C, dan muatan D. Nah, di sini D diketahui positif. Kita lihat informasi ketiga. C menolak D. Karena D bermuatan positif, agar C dan D saling tolak menolak, maka muatan C haruslah sama dengan muatan D, yaitu positif. Maka muatan C di sini adalah positif. Nah, kita lihat informasi kedua. A menarik C. C bermuatan positif, agar A dan C saling tarik-menarik, maka muatan A dan C haruslah berbeda. Di sini C sudah bermuatan positif, maka agar tarik-menarik A harus bermuatan negatif. Karena dia tarik-menarik terjadi apabila muatannya berbeda jenis. Nah, seperti itu. Kita lihat informasi terakhir, informasi pertama. A menolak B. A bermuatan negatif. Agar A dan B saling tolak menolak, maka muatan B haruslah sama dengan muatan A. Karena A bermuatan negatif, maka B harus bermuatan negatif agar A dan B saling tolak menolak ya. Maka jawabannya di sini A bermuatan negatif, B bermuatan negatif, C bermuatan positif. Jadi jawabannya B. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dua buah buatan masing-masing 20 mikrokulom dan 24 mikrokulom terpisah pada jarak 12 cm. Jika kedua muatan diletakkan pada bahan yang memiliki permitivitas relatif sebesar 3, maka besar gaya yang bekerja pada kedua muatan adalah titik-titik. Nah, di sini ketahui muatan ya, Q1 20 mikrokulom. Kita jadikan kulom, 20 kali 10 pangkat 6 kulom. Q2 24 mikrokulom sama dengan 24 kali 10 pangkat 6 kulom. Terpisah pada jarak 12 cm, berarti R 12 cm sama dengan 12 kali 10 pangkat min 2 meter. Diletakkan pada bahan yang memiliki permitivitas relatif besar 3, berarti epsilon R sama dengan 3. Besar gaya kulom yang bekerja. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan rumus gaya kulom sama dengan Q1 kali Q2 per epsilon R dikali R kuadrat.
Kita masukkan angkanya. K-nya adalah 8 Coulomb, nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Q1 tadi 20 kali 10 pangkat min 6. Q2 24 kali 10 pangkat min 6 per epsilon R nya tadi 3 dikali jaraknya 12 kali 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 2, jangan lupa di kuadrat ya. Gaya Coulomb sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 20 kali 10 pangkat min 6 dikali 24 kali 10 pangkat min 6 per 3 kali 144 kali 10 pangkat min 4 ya. Nah, ini bisa kita coret 3. Nah, 24 sama 144 juga bisa dicoret. Ini 1, ini 6. Nah, 3 sama 6 juga bisa dicoret. Ini 1, ini tinggal 2. 20 sama 2 bisa dicoret, tinggal 1. Tinggal 10. Berarti yang di atas maka menjadi gaya Coulomb sama dengan yang di atas tinggal 10 pangkat 9 dikali 10 kali 10 pangkat min 6 dikali 1 kali 10 pangkat min 6 per yang di bawah tinggal 10 pangkat min 4 sama dengan kayak yang di atas 10 pangkat 9 ini 10 pangkat 1 ya, 9 tambah 1 10 kurang 6 4 kurang 6 min 2 dibagi 10 pangkat min 4. Gaya Coulomb sama dengan 10 pangkat min 2 bagi 10 pangkat min 4 itu 10 pangkat 2. Gaya Coulomb yang bekerja adalah 100 Newton. Jawabannya 100 Newton, yaitu B. Kita lanjut ke soal ketiga. Sebuah partikel bermuatan 4 kali 10 pangkat min 19 Coulomb ditempatkan dalam medan listrik homogen yang kuat medannya 1,2 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Maka partikel tersebut mengalami gaya sebesar titik-titik. Oke, di sini diketahui muatan ya. Q 4 kali 10 pangkat min 19 Coulomb ditempatkan dalam medan listrik homogen. E nilainya 1,2 kali 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Besar gaya yang dialami partikel. Nah, hubungan gaya dan medan listrik dapat kita nyatakan dengan persamaan E sama dengan gaya Coulomb dibagi muatan. Maka karena yang ditanya gaya adalah persamaan ini kita ubah menjadi gaya Coulomb sama dengan ini kalikan silang E dikali Q. Ya, Coulomb sama dengan E nya medan listriknya 1,2 kali 10 pangkat 5 dikali Q nya 4 kali 10 pangkat min 19. Ya, Coulomb sama dengan 1,2 kali 4 adalah 4,8 dikali ini 10 pangkat 5
kali 10 pangkat min 19, pangkatnya dijumlah ya. Berarti 5 kurang 19 min 14 Newton. Di jawabannya adalah 4,8 kali 10 pangkat min 14 Newton. Jawabannya A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Dua buah partikel masing-masing bermuatan listrik, dua positif 20 mikrokulom dan positif 45 mikrokulom, terpisah pada jarak 15 cm. Jika C adalah titik yang terletak di antara A dan B sedemikian sehingga medan di C sama dengan 0, maka jarak C dari A adalah titik-titik. Oke, di sini kita diberikan muatan Q1 20 mikrokulom, Q2 positif ya. Positif 45 mikrokulom. Terpisah pada jarak 15 cm R. 15 cm. Diketahui E di C sama dengan 0. Maka jarak C dari A adalah titik-titik. Kita berikan ilustrasi ya. Di 15 cm. Nah, C itu adalah titik di antara A dan B. Ini A, ini B, kemudian di antara mereka ada titik C. Anggaplah di sini C. Muatan positif, bermuatan positif. Nah, untuk arah medan listrik di titik C, jika akibat muatan A, maka arah medan listrik di C adalah ke kanan. Ini adalah E akibat A. Kemudian, jika medan listrik akibat muatan B adalah arahnya ke kiri. Adalah E akibat B. Nah, kenapa seperti itu? Ingat konsep ya. Medan listrik pada muatan positif adalah selalu menjauhi muatan atau keluar dari muatan ya. Keluar. Sedangkan medan listrik pada muatan negatif adalah dia selalu mendekati muatan atau dia masuk ke muatannya. Nah, lalu kita misalkan jarak ini adalah X. Jarak titik C ke muatan B kita misalkan X ya. Karena kita tidak tahu seberapa jauh titik C ini terletak di antara dan B, sehingga
yang menyebabkan medan listrik di C ini sama dengan 0. Kita tidak tahu. Maka kita buat saja permisalan. Nah, sedangkan jarak titik C ke A adalah 15. Dari sini ke sini sudah diambil sebesar X, maka dari A ke C jaraknya adalah 15 dikurang X, ya. Maka kita gunakan kesamaan seperti ini. Agar kuat medan listrik di C sama dengan 0, maka kuat medan listrik akibat muatan A dan B itu harus bernilai sama. Maka EA sama dengan EB. Nah, EA K QA dibagi RA kuadrat, RAC kuadrat, ya. EB adalah K QB dikali RBC kuadrat. K ini hanyalah tetapan, kita bisa coret. Maka QA per RAC kuadrat sama dengan QB per RBC kuadrat. RAC ini adalah jarak titik C ke muatan A. Sedangkan RBC adalah jarak titik C ke muatan B, ya. Kita masukkan QA-nya tadi 20 dibagi RAC 15 min X kuadrat sama dengan QB 45 dibagi X kuadrat. Nah, selanjutnya kita berikan akar kedua ruas. Kita akarkan. Maka ini menjadi akar 20 dibagi 15 min X sama dengan akar 45 dibagi X. Akar 20 itu adalah 2 akar 5 per 15 min X sama dengan akar 45 adalah 3 akar 5 per X. Nah, di sini sama-sama ada akar 5, boleh kita coret juga. Maka 2 per 15 min X sama dengan 3 per X. Maka 2X sama dengan 3 kali 15 min X. Maka 2X sama dengan 45 min 3X. Maka 2X plus 3X sama dengan 45. 5X sama dengan 45, ya. Maka X sama dengan 45 bagi 5 adalah 9. Nah, X itu adalah jarak X sama dengan ini. Jarak titik C ke B. Muatan B berarti X sama dengan RBC sama dengan 9 cm. Sedangkan RAB adalah 15 dikurang X sama dengan 15 min 9 sama dengan 6 cm. Jadi medan listrik di A sama medan listrik di C sama dengan 0, maka jarak C dari A adalah 6 cm, ya. 6 cm dari A. Jawabannya D. Kita lanjut ke soal terakhir. Soal nomor 5. Sebuah benda bermassa 20 gram dan bermuatan Q sama dengan positif 0,5 mikrokulom digantungkan pada seutas tali ringan yang masanya dapat diabaikan. Tepat di sebelah kanan benda pada jarak 15 cm diletakkan muatan Q sama dengan min 1 mikrokulom yang menyebabkan posisi benda menjauhi seperti ditunjukkan pada gambar. Jika 1 per 4 pi epsilon 0 sama dengan 9 kali 10 pangkat min 9 kali 10 pangkat 9
Newton meter kuadrat per kulom kuadrat, dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka tegangan tali adalah titik-titik. Nah, 1/4 pi per 1/4 pi epsilon 0 itu adalah K ya, tetapan kulom. Oke, pertama kita gambarkan dulu arah gaya yang bekerja pada sistem ini. Nah, di sini kita misalkan ini adalah tali ya, setimbang, kita proyeksikan saja. Nah, di sini muncul tegangan tali T. Nah, kemudian di sini sudut simpangannya alfa misalkan. Nah, kemudian di sini T ini karena dia tidak searah sumbu X maupun sumbu Y, maka kita proyeksikan terhadap arah sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini alfanya di sini. Maka karena saling ya hubungan di geometri itu, hubungan sudut itu, maka sudut di sini juga alfa. Maka ini adalah T cos alfa, yang di sini adalah T sin alfa. Nah, karena benda ini bermassa, maka dia memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah, W. Nah, di sini Q ini adalah muatan negatif. Dan bola ini ada bermuatan positif. Sedangkan muatan yang hitam ini adalah muatan negatif. Maka dia akan timbul gaya Coulomb tarik-menarik. Gaya Coulomb. Nah, inilah gaya-gaya yang bekerja pada muatan ini. Selanjutnya kita analisis dengan hukum 1 Newton ya, karena kita anggap sistem ini dia setimbang. Sistem ini dia setimbang. Sigma Fx sama dengan 0. Sigma Fx adalah jumlah gaya yang bekerja ke arah sumbu X, ke arah horizontal. Nah, di sini ada Fc, yang ke kanan kita anggap positif, yang ke kiri kita anggap negatif ya. Fc min T sin alfa sama dengan 0. Maka gaya Coulomb sama dengan T sin alfa. Nah, gaya Coulomb adalah K aksen per R kuadrat T sin alfa. Ini kita anggap persamaan 1. Nah, selanjutnya kita analisis yang ke arah vertikalnya. Sigma Fy sama dengan 0. Yang ke atas kita anggap positif, yang ke bawah kita anggap negatif. Yang ke atas adalah T cos alfa min W sama dengan 0. Maka T cos alfa sama dengan W. Maka T sama dengan W per cos alfa. Persamaan 2. Nah, persamaan 2 kita substitusi ke persamaan 1. Kakak Q aksen per R kuadrat sama dengan T-nya adalah W per cos alfa dikali sin alfa. Nah, pada matematika kita tahu bahwa sin per cos itu adalah tan ya. Identitas trigonometri. Maka Q aksen per R kuadrat sama dengan W itu mg tan alfa. Nah, ini sin per cos, ini tan alfa jadinya.
Nah, berarti dengan kata lain pertama kita cari dulu sudut simpangannya. Dia menyimpang berapa derajat dari titik setimbangnya gitu. Kita masukkan K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Ki positif 0,5 mikrokulom. Ini 0,5 kali 10 pangkat min 6 kulom ya, mikrokulom kita jadikan kulom. Kemudian Ki aksen ini min 1 mikrokulom. Minnya tidak usah masuk. 1 kali 10 pangkat min 6 dibagi R-nya tadi adalah ini ya, 15 cm. Ini R-nya 15 cm. 15 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. M-nya adalah massa bola. Massa bola tadi 20 gram. 20 gram ya. 20 gram berarti 2 kali 10 pangkat min 2 kilo. G-nya tadi 10. 1 kali 10 tan alfa. Nah, ini 9 kali 0,5 kali 1 adalah 4,5 kali 10 pangkat 9 kurang 6 min 3 dibagi 15 kali 10 pangkat min 2 dikuadrat hasilnya adalah 225 kali 10 pangkat min 4. Ini 2 kali 10 pangkat min 1 tan alfa. Nah, 4,5 itu adalah 0,02 ya, 0,02 atau 2 kali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 3 bagi 10 pangkat min 4 adalah 10 pangkat 1 ya, 10 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 tan alfa. Ini menjadi 2 10 pangkat min 1 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 tan alfa. Kita coret 1 sama dengan tan alfa. Maka alfa adalah tan berapa yang nilainya 1 adalah 45 derajat. Nah, kita dapat sudut simpangannya. Ternyata dia menyimpang 45 derajat dari titik setimbangnya. Karena ditanya tegangan tali, kita substitusikan lagi ke persamaan 2. KT sama dengan W per cos alfa. T sama dengan mg cos alfa. T sama dengan M, massa bola tadi 20 gram ya, 2 kali 10 pangkat min 2 kilo. G-nya 10 per cos alfanya 45. T sama dengan ini menjadi 2 kali 10 pangkat min 1 per cos 45 itu adalah akar 2 per 2. T sama dengan 0,2 per akar 2 per 2. Nah, T sama dengan nih, kita naikkan sama dengan 0,4. Ini menjadi kali dibagi akar 2. Nah, kita gunakan kalkulator aja. 0,4 bagi akar 2 hasilnya adalah 0,28 ya. 0,28 Newton. Berarti tegangan talinya adalah 0,28 Newton. Jawabannya C.
Oke, sekian video pembahasan soal fisika hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya.